Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hasil drive test menggunakan Genetrack Pro. Adapun anggota dari kelompok 9 yang pertama, Saya Ramadina Pendrasa. Saya Ira Prida Bilianti. Saya Gina Elvani. Saya Arif Budiono. dan dengan saya sendiri Aurora Pratisia Sagala. Drive test merupakan pengukuran sinyal yang dilakukan untuk menguji performansi suatu cell site atau BTS tertentu. Drive test merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dari kualitas sinyal dalam suatu jaringan berbasis halaman situs. Tujuan dari drive test sendiri untuk meningkatkan kualitas jaringan real di lapangan. Informasi yang dikumpulkan berupa radio frekuensi di suatu base station atau BTS. Adapun data lokasi yang kami ambil itu untuk di titik awal dan titik akhirnya berada di Torch Purwokerto dengan jarak 5,5 km, dan untuk device-nya kami menggunakan Samsung A6, untuk operatornya kami menggunakan XL Axiata dengan jenis layanan yang digunakan yaitu Pemilu Damai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada parameter drive test 4G, ada 5 poin. Yang pertama ada RSRP, yaitu reference signal reference power. Terus RSRP reference signal reference quality. Terus ada SNR signal to noise ratio, sama ada downlink sama uplink. Selanjutnya di sini ada rute drive test yang kami gunakan. Pengukuran hasil drive test ini dilakukan sepanjang jalan area Torch Purwokerto pada tanggal 25 Oktober 2025. Pengukuran dilakukan dari berbagai kondisi yang mempengaruhi kuat sinyal yang diterima, seperti berdasarkan kondisi daerah, bangunan atau penghalang, cuaca, kondisi kepadatan jalan, berdasarkan data traffic jam, penggunaan layanan data saat melakukan drive test. Adapun jalan protokol yang telah ditentukannya adalah Jalan Prop Dr. HR Bunyamin, Jalan Ringgin Tirto, Jalan Bergizin Encung, Jalan Letjen Pol Sumarto, Jalan J. Rianto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah hasil data pada drive test yang telah kelompok kami lakukan. Yang pertama ada RSRP atau bagaimana kuat sinyal diterima oleh perangkat pada saat pengujian. Jadi berdasarkan hasil drive test parameter RSRP yang sudah kami lakukan pada jaringan 4G di daerah Purwanegara sampai Semampir, diperoleh total 477 sampel pengukuran. Dan dari hasil tersebut sebanyak 78,19% sampel berada di kategori baik, yaitu di kisaran minus 90 dBm sampai dengan 0 dBm, yang ditandai dengan warna hijau di tabel grafik maupun di mapnya. Sedangkan 21,80% berada pada kategori yang cukup baik, antara 110 dBm sampai dengan min 91 dBm yang ditandai dengan warna kuning. Tidak terdapat sampel dengan kualitas sinyal buruk pada RSRP, yaitu kurang dari minus 111 dBm, sehingga tidak ada area blank spot pada rute pengukurannya. Untuk nilai maksimum RSRP yang didapatkan yaitu kurang dari minus 62 dBm, yang menunjukkan sinyal sangat kuat di beberapa titik, sedangkan nilai minimumnya adalah minus 102 dBm yang masih berada pada dalam kategori yang cukup baik. Untuk nilai rata-rata RSRP-nya dari seluruh sampel adalah minus 83,04 dBm, sehingga secara umum kualitas sinyal di area pengukuran dapat dikatakan stabil dan baik untuk layanan 4G. Next. Selanjutnya ada RSRQ, yang dimana untuk mengukur kualitas sinyal yang diterima
pada saat pengukuran di jalur drive test tersebut. Berdasarkan hasil pengukurannya, parameter RSRQ di daerah Purwanegara sampai Sumampir diperoleh total 477 sampel seperti parameter sebelumnya, dan dari hasil tersebut sebanyak 76,52% sampel berada pada kategori baik, yaitu lebih dari sama dengan minus 12 dB yang ditandai dengan warna hijau. 23,06% berada pada kategori yang cukup baik, minus 18 dB sampai dengan minus 13 dB, yang ditandai dengan warna kuning pada tabel, pada grafik ataupun pada mapnya. Dan hanya 0,42% sampel berada pada kategori buruk, yaitu kurang dari sama dengan minus 19 dB, dan ditandai dengan warna merah. Nilai maksimum RSRQ bisa dilihat dan diperoleh kami adalah minus 5 dB, yang menunjukkan kualitas sinyal yang sangat baik di titik tersebut. Sedangkan nilai minimumnya adalah minus 20 dB, yang termasuk kategori buruk. Namun, untuk jumlah kategori buruknya adalah cuma 2 sampel, sehingga tidak signifikan ya terhadap keseluruhan hasilnya. Untuk nilai rata-rata RSRQ dari seluruh sampel adalah minus 10,19 dB, sehingga secara umum juga kualitas sinyal di daerah pengukuran dapat dikategorikan sebagai kualitas sinyal yang baik dan stabil, dan ini mendukung juga kualitas layanan data 4G yang optimal. Untuk penjelasan parameter hasil data selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data dari bagian SNR atau signal plus rasio adalah antara kekuatan sinyal yang utama yang diterima terhadap misalnya interferensi dan noise dan sekitarnya. Nah, nilai SNR yang tinggi menunjukkan bahwa sinyal utama lebih dominan dibanding gangguan, sehingga kualitas koneksi akan semakin baik. Dari hasil pengukuran yang kami peroleh, terdapat 477 sampel dengan 8,39% berada pada kategori baik. Nilai SNR di antara 16 sampai 30 dB, kemudian 81,13% termasuk kategori cukup baik, di antaranya 1 sampai 15 dB, dan 10,48% misalnya berada pada kategori buruk. Nilai SNR maksimum yang terjadi mencapai 22 dB, yang menunjukkan kondisi sinyal sangat baik di beberapa titik. Sedangkan nilai minimum sebesar 0 dB menandakan adanya area dengan gangguan interferensi yang tinggi. Secara keseluruhan, nilai rata-rata SNR sebesar 6,44 dB, yang menggambarkan bahwa kualitas sinyal di sepanjang jalur pengukuran tergolong cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa titik yang perlu dioptimalkan. Untuk parameter uplink sendiri, yakni kecepatan unggah data dari perangkat pengguna ke jaringan. Pada hasil pengukuran menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dari total 477 sampel, sebanyak 86,16% tergolong kategori bagus. Kemudian 7,96% ini termasuk kategori sedang, yang kecepatannya sekitar 338 sampai 699 kbps. Kemudian hanya 3,98% yang kategori buruk, yakni sekitar 0 sampai 337 kbps. Kemudian nilai maksimum upload rate mencapai 2447 kbps dengan nilai minimum sebesar 11 kbps dan rata-rata kecepatan unggah mencapai 817,9,18 kbps. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja uplink di area Purwanegara sampai Sumampir yang kami ukur sudah cukup optimal. Kemudian unggah data yang stabil di sebagian besar titik pengukuran. Selanjutnya, parameter yang dianalisis ada downlink atau kecepatan unduh data yang menunjukkan seberapa cepat pengguna menerima data dari jaringan ke perangkatnya. Berdasarkan hasil pengukuran
Kami di wilayah Purwanegara sampai Sumampir, sebagian besar sampel yaitu 65,41% masuk ke dalam kategori buruk dengan kecepatan unduh 0 sampai 330 kbps. Kemudian sekitar 27,46% berada dalam kategori sedang dan hanya 0,21% sampel yang tergolong sangat bagus dengan kecepatan 1.200 kbps. Nah, nilai maksimum donor rate yang tercatat adalah 1.218 kbps, dengan rata-rata cepat unduh berada di kisaran 242,05 kbps. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kekuatan sinyal di area tersebut cukup stabil, kapasitas downlink masih terbatas. Faktor yang paling mungkin mempengaruhi kondisinya adalah tingginya trafik pengguna serta lokasi sumber daya jaringan yang belum seimbang, sehingga kecepatan unduh belum optimal di seluruh area pengukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah event yang terjadi atau handover. Nah, handover adalah proses pemindahan koneksi komunikasi pengguna dari suatu sel BTS ke sel lain tanpa memutuskan panggilan atau sesi data yang sedang berlangsung. Nah, pola handover atau HO 4G ke 4G dari rute Purwanegara Sumampir terbagi menjadi dua skema utama. Konsentrasi handover yang sangat rapat terlihat di area seperti Purwanegara dan sepanjang Jalan Jenderal Pole Sumarto yang mengindikasikan tingkat overlap of coverage yang tinggi atau upaya sistem untuk mengatasi sinyal yang lemah. Kondisi yang berpotensi menyebabkan pingpong efek yang memburuk atau download rate. Sebaiknya di Jalan HR Benyamin yang memiliki kualitas sinyal baik, handover terjadi dengan jarak yang lebih berjauhan, menandakan cakupan sel yang luas dan stabil. Meskipun mekanisme handover disarankan di zona-zona handover yang rapat untuk meningkatkan efisiensi, serah terima, dan menunjang stabilitas data. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kualitas sinyal jaringan 4G LTE di wilayah Purwanegara sampai dengan Sumampir tergolong baik dan stabil, ditunjukkan oleh nilai RSRP, RSRQ, dan SINR yang mayoritas berada pada kategori baik tanpa adanya area blank spot. Yang kedua, performa data, khususnya download rate, masih perlu ditingkatkan karena sebagai besar tingkat pengukuran menunjukkan kecepatan unduh rendah akibat kepadatan trafik pengguna, jarak dari BTS, dan interferensi antar sel. Yang terakhir, diperlukan optimasi jaringan melalui penyesuaian parameter radio yaitu RSRP, RSRQ, dan SNR, serta pemantauan performa secara berkala agar keseimbangan antara uplink dan downlink tercapai dan kualitas jaringan data 4G dapat meningkat secara merata. Selanjutnya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.